Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita akan mencoba mengulas keilmuan para ulama-ulama. Di sini kita akan mulai dari kitab Alfiyah Ibnu Malik di nazom yang pertama ya. Bukan nazom yang pertama, dari mulai kalam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun tsumma harfunil kalim. Jadi teman-teman semuanya, di sini jelaskan kalamuna, kalam versi kita, maksudnya ma'asyirun nuhat, ulama-ulama nahwu, yaitu lafzun mufidun kastaqim, adalah lafaz yang memberikan sebuah pemahaman, seperti halnya lafaz istaqim. Kalau lafaz itu sendiri kan kalian sudah tahu ya, lafaz itu adalah sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah, suara yang ada sebagian huruf hijaiyahnya itu lafaz. Lah kalam itu adalah lafaz yang berfaedah, seperti halnya kalau di nazom dikatakan istaqim. Istaqim, istiqomahlah kalian, istiqomahlah kamu, istaqim. Kemudian wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Kalim adalah kumpulan dari isim, fi'il, dan juga huruf. Jadi kalau kalim itu minimal 3 kalimat, 3 susunan ya. Isim, fi'il, huruf ketika bergabung, 3 kalimat ini bergabung, itu namanya kalim teman-teman semua. Kenapa kok di Alfiyah ini nazom yang pertama tidak menyebutkan murakkab? Kenapa kok tidak disebutkan murakkab sebagaimana di Jurmiyah ya kan? Atau sebagaimana di Imriti? Kenapa tidak disebutkan murakkab? Karena kalau lafaz itu sudah dianggap berfaedah, itu sudah pasti auto murakkab teman-teman. Jadi kalau lafaz sudah dianggap berfaedah, lafzun mufidun, kalau sudah berfaedah itu sudah menyimpan makna murakkab. Artinya apa? Tidak ada kalimat yang berfaedah kecuali sudah murakkab. Makanya di sini tidak disebutkan kalamuna lafzun mufidun nasub kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Kemudian wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Bentuk tunggal dari kalim atau satu komponen kalim itu disebut kalimat. Wahiduhu kalimatun, utawi ijen-ijene kalim iku kalimatun kalimat. Wakil matun biha kalamun qad yu'am. Wal qaulu am ya. Wahiduhu kalimatun wal qaulu am. Kalau qaul itu lebih umum kata Imam Ibnu Malik, qaul itu lebih umum. Maksudnya apa? Artinya begini teman-teman ya. Setiap dari kalim, kalimat ataupun kalam itu semuanya bisa disebut qaul. Jadi qaul itu bisa mewakili untuk kalam bisa, untuk kalim bisa, untuk kalimat juga bisa. Itu maksudnya wal qaulu am. Qaul itu lebih umum. Kemudian wakil matun biha kalamun qad yu'am. Terkadang yang dikehendaki dari kalimat adalah sebuah kalam. Jadi ada kalam, contohnya lafaz la ilaha illallah, ini terkadang disebut sebagai sebuah kalimat. Jadi la ilaha illallah itu disebut sebagai kalimatul ikhlas. Isinya apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah padahal bukan cuma sekedar kalimat. Kalau kalimat itu kan apa? Lafaz yang wahiduhu kalimatun, lafaz yang apa? Bagian dari kalim, ya enggak? Kalim isinya 3, isim, fi'il, huruf, ketika bergabung jadi kalim. Tapi ketika sendirian namanya kalimat. Tapi juga seperti ini teman-teman. Kalim itu apa? Kalimat itu terkadang disebut sebagai, atau yang dikehendaki dari kalimat adalah kalam. Seperti itu teman-teman. Jadi lafadznya ini susunannya susunan kalam ini, tapi disebutnya kalimat. Itu maksudnya wakil matun biha kalamun qad yu'am. Kemudian bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasol. Ini menerangkan tentang cirinya kalimat isim. Bil jarri wat tanwini wan nida wa al, dengan i'rab jar dan juga dengan menggunakan tanwin dan juga dengan menggunakan huruf nida. Nida itu apa sih? Nida itu huruf apa? Perangkat yang kita gunakan untuk memanggil orang. Huruf-huruf yang atau kalimat-kalimat yang kita gunakan biasanya untuk memanggil orang atau tolabul iqbal. Nah, misalnya hei kamu, lah he-nya itu namanya nida ini. Hei kamu, woi, woi-nya itu nida namanya. Nah,
Salah satu ciri dari kalimat isim adalah bisa kemasukan huruf nida. Bil jarri wat tanwini, contoh jarnya marartu bi zaidin. Wat tanwini contohnya zaidinnya itu. Wan nida contohnya ya zaidu, he zaid. Nah, wan nida itu. Berarti zaid itu karena kemasukan huruf nida maka dia itu isim. Wa al kemasukan al, ya sudah maklum lah ya. Kalau kalimat ada alnya berarti apa? Itu merupakan kalimat isim. Wa musnadin itu bisa dijadikan musnad ilaih. Musnad ilaih itu susunan musnad ilaih seperti ini kan. Susunan yang mana kita bisa memberikan predikat sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kita menghukumi sesuatu dengan sesuatu yang lain atau melabeli sesuatu dengan sesuatu yang lain. Contoh, ada kasus kita pengen melabeli Zaid sebagai orang yang rajin. Kita buat kalimatnya Zaidun mujtahidun. Siapa yang dilabeli? Zaid. Dilabeli dengan apa? Dengan lafadz mujtahidun. Sebab kita ingin melabeli Zaid sebagai orang yang rajin. Zaidun utawi Zaid iku mujtahidun wong kang mempeng, wong kang teman-teman wong kang rajin. Berarti mujtahidun ini adalah lafadz yang kita gunakan untuk melabeli Zaid sebagai orang yang rajin. Lah, lafadz itu ketika dilabeli, siapa yang dilabeli? Zaid. Ini namanya musnad ilaih. Yang dilabeli atau yang kita kasih predikat, ya kan? Ini kan Zaidnya, berarti Zaidnya musnad ilaih. Seperti itu. Jadi nggak usah bingung sama susunan musnad ilaih ya. Ininya musnad ilaih itu kita menghukumi sesuatu atau melabeli sesuatu dengan sesuatu yang lain. Musnadnya mana? Mujtahidun. Nah, musnad itu sesuatu atau lafadz yang kita gunakan untuk melabeli seseorang. Itu juga terjadi di fi'il fa'il. Contohnya koma zaidun, Zaid berdiri. Dalam koma zaidun ini kita ingin memberikan pemahaman bahwa oh yang dikasih predikat berdiri adalah Zaid. Dengan lafadz apa? Dengan lafadz koma. Oh berarti koma ini adalah musnad. Sebab ingat musnad adalah perangkat lafadz yang kita gunakan untuk melabeli orang. Koma zaidun, Zaid berdiri. Yang dilabeli siapa? Zaidun. Berarti Zaidnya ini, fa'ilnya ini adalah musnad ilaih, seperti itu. Musnad ilaih itu seperti itulah. Isim itu salah satu cirinya wa musnadin, maksudnya bisa dibuat musnad ilaih, seperti itu teman-teman. Jadi gak usah bingung dengan musnad ilaih ya. Wa musnadin lil ismi tamyizun hasol. Kemudian nazam setelahnya bita fa'al tawa atat wa yaf'ali wa nun aqbilan nafi'un yanjali. Wa nun aqbilan nafi'un yanjali. Kemudian ini cara atau ciri khasnya kalimat fi'il yaitu bita fa'alta, dengan menggunakan taknya lafaz fa'alta. Fa'alta ya kan, itu taknya adalah tak fa'il. Berarti cara ciri dari kalimat fi'il adalah bisa kemasukan tak fa'il. Bita fa'alta wa atat, dan juga taknya lafaz atat. Taknya lafaz atat berarti itu adalah tak taknis sakinah. Nah ini perlu diingat-ingat teman-teman. Jadi yang menjadi ciri khasnya kalimat fi'il itu tak taknis, bukan sembarang tak taknis, tapi tak taknis yang sakinah. Sebab kalau tak taknisnya itu mutaharrika, itu bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il, bisa masuk ke huruf, bisa semua. Lah yang menjadi ciri khasnya kalimat fi'il adalah tak taknis yang sakinah. Tak itu huruf taknis itu artinya perempuan. Maksudnya huruf ta yang mengindikasikan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat yang ada sisi keperempuanannya, entah itu fa'ilnya atau kalimatnya memang kalimat muannas, itu dengan tak taknis sakinah. Apa buktinya bahwa tak yang mutaharrikah itu bisa masuk ke isim, fi'il sama huruf? Contoh yang di isim, contohnya ada lafadz Fatimatu. Fatimatu itu tak marbutonya itu tak taknis, tapi dia berharokat. Makanya kalau berharokat bukan jadi ciri kalimat fi'il, bisa masuk ke isim juga ternyata tak tanis itu. Contoh yang di kalimat fi'il apa? Contohnya takumu. Nah, kalian mungkin pernah dengar istilah huruf mudhoro'ah kan ya. Huruf mudhoro'ahnya di lafadz takumu itu kan bisa artinya kamu, bisa artinya dia perempuan. Berarti
fa'il yang perempuan ini, pelaku yang perempuan ini terlacak oleh lafaz ta'nis yang ada di lafaz tahkumu, itu yang di awal itu bukti bahwa ta'nis itu bisa masuk ke fi'il juga. Masuk ke huruf bisa nggak? Bisa. Contohnya summata, rubbata. Makanya ta'nis yang menjadi ciri khas kalimat fi'il adalah ta'nis yang sakinah. Wanuni akbilan fi'lun yanjali, dan juga dengan nunnya lafaz akbilanna fi'il itu bisa menjadi jelas. Jadi ciri dari kalimat fi'il adalah taknya lafaz fa'alta berarti ta fa'il, kita fa'alta wa atat, dan juga taknya lafaz atat yaitu tak tanis sakinah, wa yaf'ali, dan juga yaknya lafaz if'ali, ya muannasah mukhatabah. Ya itu huruf ya, muannasah itu perempuan, mukhatabah itu artinya yang diajak bicara. Jadi ya yang menunjukkan arti perempuan yang diajak bicara. Maksudnya ketika fi'il kemasukan ya muannasah mukhatabah berarti fa'ilnya itu adalah apa? Orang perempuan yang diajak bicara. Wa nuni akbilana fi'lun yanjali ini adalah maksudnya nun taukid. Nunnya lafaz akbilana, nun taukid menjadi ciri dari kalimat fi'il seperti itu. Nah, teman-teman, contohnya apa? Akbilana atau idribanna, baik nun taukid khafifah maupun nun taukid tsaqila. Wa nuni akbilana fi'lun yanjali, dan juga dengan nunnya lafaz akbilana dan alamat-alamat tadi fi'lun yanjali, fi'il bisa menjadi jelas atau bisa terdeteksi. Seperti itu, oke? Terima kasih, kita sambung di materi selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung kreator ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.